A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kemudahannya sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan tukang sipil. Selawat dan salam kita sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan sampai saat ini. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran ini memiliki banyak keberkahan di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Jadi kali ini kita akan membahas tentang cara membuat tangga gantung letter U. Ya, ini adalah tangga gantung. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, yang pada bagian sebelah kanan ada tampilan 3 dimensi hasil geometrik tangga gantung, sedangkan pada sebelah kiri ini adalah hasil 2 dimensi geometrik tangga gantung. Jadi ini bagian atap ya, jadi belum nampak nih bordesnya. Oke, sekarang kita pelajari dulu. Sebelum kita memulai caranya, kita pelajari dulu apa yang akan kita gambar. Nah, kalau teman-teman lihat, perhatikan di sini. Ini ada tangga gantung yang tidak berdempet dengan kolom. Tuh. Jadi kalau misalnya teman perhatikan betul-betul, ya memang nggak dempet gitu, memang nggak ada kena dengan balok, nggak ada kena dengan kolom. Bahkan pada bagian dekat tumpuan pun ini nggak kena gitu. Nah, ini kalau kita perhatiin, oke, nggak kena, ada jarak gitu ya, ada jarak di kolom dengan tangganya. Dan sekarang perlu diperhatikan teman-teman, apa sih manfaat dari tangga gantung ini? Nah, manfaat dari tangga gantung ini adalah dapat menghindari efek daripada benturan antara bukan benturan, tapi menghindari efek kolom pendek yang terjadi ketika terjadi gempa gitu. Jadi kalau misalnya nanti pada struktur yang tangganya itu gabung, nah ketika tangga gabung ini dia akan mengakibatkan efek kolom pendek. Kalau misalnya teman-teman itu masih kurang ngerti atau ada yang kurang paham tentang kolom pendek, coba deh teman-teman search di Google tentang efek kolom pendek. Itu akan muncul pembangunan struktur yang rusak gitu. Dan nanti banyak akan bertemu di tangga. Tuh. Di sini tangga yang ini tidak bergabung. Ini bagian 3 dimensi dan ini bagian 2 dimensi. Jadi ada jarak, kalau teman-teman perhatiin, ada jarak di sini. Jadi tangga ini dengan baloknya, ini plat bordes, ini balok, nggak masuk, nggak nyatu gitu. Dan kemudian di sini juga nggak ada namanya bolok latai. Jadi biasanya kan kalau misalnya kalau misalnya tangga gabung, itu kan ada bolok latai sini, bolok tangga lah kita bilang, yang menahan tangga ini. Nah, ketika kita menggunakan ini gimana? Kan kita nggak nyatu. Nah, ini sama aja bos. Kenapa? Ketika ini didorong, ada beban gempa, ini kaku nih, elemen di sini kaku gitu, dan ini akan membuat patah kolom, dan inilah yang harus kita hindari. Boleh ada tangga balok tangga, bukan nggak boleh, disarankan, dianjurkan tidak ada balok tangga tuh, atau nanti tangganya nggak boleh, jangan gabung dengan kolomnya itu disarankan ya, bukan berarti nggak boleh, nggak boleh, tapi disarankan atau dianjurkan untuk tidak gabung tuh, kecuali ini didesain khusus. Nah, boleh desain khusus tuh, namun itu wanti-wanti. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi jadi manfaatnya. Sekarang kenapa dia dikatakan tangga gantung? Karena dia nggak ada nahan bos tuh. Dia nggak ada nahan. Biasanya kan kalau misalnya tangga ada beberapa jenis kasus itu tangga itu ditahan oleh kolom. Nih, ditahan oleh kolom. Jadi ini nanti di kolom. Nah, biasanya kan gini nih, ditahan oleh kolom. Atau
ada ditahan oleh balok seperti yang tadi. Ini ditahan oleh balok. Nih, mau ditahan balok atau di kolom itu bukan tangga gantung lagi kok misalnya namanya. Tuh. Jadi syarat tangga gantung itu emang ada nahan. Jadi di sini ngawang gitu dia. Dia ngawang. Tuh. Nggak ditahan oleh apapun. Cuma ditahan oleh pondasi bagian bawah. Tuh. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita sudah mengenali apa yang akan kita buat. Untuk jadi tangganya ini skema naiknya itu sedikit review. Skema naiknya itu tangga mulai dari bawah, kemudian kita putar di sini, kemudian naik lagi ke atas dan selesai. Nanti kalau misalnya mau turun, kita cari warna ini, turun terus masih ini turun bawah lagi. Nah ini dia skema naik turunnya. Untuk sekarang kita masuk ke geometri struktur lagi, tapi gambar kerja. Nah ini dia teman-teman. Jadi teman-teman yang yang nonton ini, saya sarankan agak bersabar karena saya ingin menjelaskan dulu nih secara step by step. Jangan sampai nanti ini kok lama kali yang dibahas gitu. Jadi saya ingin jelaskan dulu karena biasanya kalau misalnya langsung aja banyak yang terlewatkan. Jadi langsung aja, langsung lagi. Ini adalah dana rencana tangga lantai 1. Sedangkan ini dana tangga lantai 2. Nah, di sini ukuran bordesnya itu elevasinya adalah 2,20 meter. Oke, ini lupa diganti. Belum diganti pun, lupa. Jadi tangga itu mulai naik dari kanan ke kiri. Nanti pas turun dari kiri ke kanan. Nah, yang ini adalah teralis pagar pengaman di lantai 2. Sedangkan yang ini adalah teralis atau pagar pengaman di sepanjang tangganya. Oke. Kemudian di lantai 2 pada bagian ini kosong, ini void. Jadi kita bisa melihat orang-orang yang di lantai bawah atau di gudang itu. Jadi di lantai dasar ini, lantai 1 yang di sini adalah gudang, sedangkan yang di sini adalah kosong gitu aja. Tuh. Selanjutnya, teman-teman tahu tadi di tangga kan kita di atap kita kan ada jarak nih teman-teman. Nih, ada jarak antara tangga dengan kolom dan tangga dengan balok. Itu ada jarak. Namun di sini saya buat gabung di cat. Bukan mengajarkan yang salah, cuma memberitahu bahwasanya inilah salah satu contoh misalnya tangga gantung yang gagal gambar desainnya. Gitu. Kita inginnya tangga gantung itu nggak nyambung gitu. Ini nggak seperti ini gitu. Ini yang gambar yang salah gitu. Kita rencanain gambar tangga gantung tapi jadinya jadi tangga nyatu dengan kolom. Dan ini bisa jadi berbahaya, makanya harus dihindari teman-teman. Tuh. Ini ada kolom utama yang warna biru, sedangkan warna merah ini adalah kolom praktis. Oke. Nah, sekarang gimana yang bagusnya gitu? Yang bagusnya gini teman-teman. Ini sederhana aja, kayak gini dia cuman. Ini kurang lebih gini ya Paknya ya. Kalau misalnya ini tadi gambar yang salah, ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi dia emang ada jaraknya gitu. Nih. Jadi ada jaraknya dikit. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada jaraknya teman-teman. Ini ada jarak antara ini ke sini. Tuh. Dan ini yang harus kita pelajari. Nah, pertanyaannya berapa sih Bang? Kita kan mau buat gambar nih. Berapa jarak yang kita buat? Nah, ini perlu namanya analisis struktur yang kompleks. Kenapa? Kita cuma bicara jarak, tapi tapi data ini didapatkan setelah kita melakukan analisa struktur secara kompleks. Nggak boleh yang ada yang lewati. Oke. Nah, untuk pada tahap perencanaan kita prediksi aja, kira-kira aja lah gitu. Misalnya, jaraknya ini karena tinggian sekian, kita buatlah 2 cm atau 3 cm atau 4 cm. Yang penting ada jarak dulu. Nanti ketika setelah keluar data output
Nah, ini baru kita sesuaikan lagi. Tuh. Nanti bisa dilihat teman-teman data defleksi. Ini sih, maaf. Defleksi lateral. Ini dia, defleksi lateral. Ini bukan ya. Nah ini datanya. Ini dilihat di sini, baru masuk kemari. Oh, ternyata 3 cm, oke. Oh, ternyata 4 cm, oke. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Untuk apa namanya? Untuk spesifikasi strukturnya sendiri. Ini tangga ini tebalnya platnya tuh 15 cm. 15 cm. 13 mah. 15 cm. Sedangkan untuk apa? Ukuran denahnya. Nah, ukuran panjang antar kolom itu 4 meter, sedangkan lebarnya 4 meter. Jadi panjang dan lebar itu sama. Sedangkan tingginya ini kita lihat di sini. Ini tingginya. Jadi ini gambarnya dipotong seperti ini teman-teman. Kalau misalnya satu, ini tangganya dipotong seperti ini viewnya, maka hasilnya seperti ini. Oke, kita besarin. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini portal tangga A. Ini memang sederhana, nggak dibuat lengkap. Jadi kalau teman-teman perhatikan, pada bagian merah-merah ini, nah, yang merah-merah ini dianggap sebagai beban, teman-teman. Jadi di etap itu ada batasan dalam menggambar geometrik, terutama pada tangga. Contohnya kayak anak tangga ini dianggap sebagai beban. Nah, beban yang kita jadikan adalah sebagai beban mati tambahan. Tuh, jadi anak tangga dianggap sebagai beban mati tambahan, dan ini diinputkan ke program pada plat tangganya ini. Tuh. Selanjutnya, ketika ketika kita ingin desain tangga, teman-teman harus melakukan gambar penyederhanaan. Pertama kita gambar ini dulu. Kita gambar denah 1, lantai 2, kemudian portal, kemudian disederhanakan lagi nih. Nah, ini dia, saya masuk sederhanain. Ini kan sederhana nih, disederhanakan lagi untuk gambar analisis struktur pada etaps. Kenapa sederhanain? Untuk mudahin, bukan wajib nih teman-teman, tapi memudahkan. Tuh, jadi teman-teman jadi gambar mudah. Jadi kan di sini anak tangga dia tidak ada, maka gambarnya seperti ini. Gambarnya ya diagonal, horizontal, diagonal, dan horizontal. Tuh, simpel aja teman-teman. Tuh. Nah, sekarang kita lanjutkan. Untuk tebal plat tangga itu 15 cm ukurannya, teman-teman. Untuk plat tangganya ukuran 15 cm. Kemudian untuk balok, ini baloknya 25 kali 40 masalahnya. 25 kali 40. Sedangkan kolomnya ini 30 kali 30. Oh ya, ini perlu diketahui, ini bukanlah ukuran yang pasti ya. Ini jangan dianggap nanti tukang sipil buat ukuran segini, besok saya buat ini juga. Enggak, ini salah nih sistem seperti ini. Ini hanya untuk belajar doang. Jadi jangan dianggap ini sebagai contoh untuk diaplikatifkan ke lapangan. Enggak, ini cuma untuk belajar doang. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, setelah buat gambar sederhana, apalagi harus dibuat adalah ukuran tangganya, tinggi tangga, lebar tangga, ini semua harus dibuat. Tuh, wajib. Ada cerita nggak wajib. Karena kalau misalnya ada ukuran, kita nggak akan pernah bisa buat. Tuh, lanjut ke samping. Yang tadi, ini kan denahnya seperti ini nih, denah tangganya. Kalau ini portal, maka ini adalah denah tangganya. Nah, denah tangga ini adalah denah tangga lantai 2. Yang akan disederhanakan ke samping. Nanti jadi seperti ini teman-teman. Ini dia. Jadi denah tangganya itu udah disederhanakan
disederhanakan lagi jadi pias-pias. Contohnya gini, ini channel 1, ini pias pertama, ini pias kedua, ini pias ketiga, ini pias keempat. Bang, kenapa kita buatnya kayak gini gitu? Ini untuk memudahkan kita dalam menggambarkan etaps, nggak wajib, tapi memudahkan. Kalau misalnya kalian mau langsung aja, ya itu nggak ada masalah. Karena di sini saya ingin menjelaskan kepada kalian, jadi saya buat gambar penyederhanaan sehingga orang-orang awal itu mudah memahaminya gitu. Kalau kalian tingkat expert silakan, nggak ada masalah gitu, tanpa membuat ini juga nggak apa-apa, yang penting gambarnya bener tuh. Dan kemudian ini kita kita detailkan lagi di sini samping begini. Kalau di sini ini gambar lantai ini agak silap ya, ini salah nih, ini yang benar nih. Ini untuk polisi lantai 2, ini lantai 2. Jadi ini di lantai 2. Kalau dilihat lantai 2, ini pias keempat, ini pias keempat. Tuh. Ini pias 3, ini pias 2, ini pias 1. Tuh. Ini tampak dari atas. Oke. Sekarang kita masuk kepada etapnya aja langsung ya. Biar makin seru. Ini dia. Jadi ini gambarnya tadi. Sekarang kita kecilkan. Oke teman-teman. Sekarang yang belum buka etap silahkan buka etap. Bisa dengan cara double klik atau klik kanan pilih run administrator. Yang ini ya, run administrator. Sabar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak bisa buka dua file seperti ini, itu nggak masalah, jangan dipaksakan karena laptop saya sebenarnya agak berat melakukannya. Cuman untuk penjelasannya saya coba-coba. Tuh. Oh ya, untuk misalnya laptopnya lelet, itu salah satu triknya yang saya buat adalah memperbesar memori di C. Kalau bisa teman-teman lihat di sini, ini agak review dikit ya. Jadi saya buat laptop buat menggunakan laptop itu cuma 320 GB 320 GB memori harddisknya, dan ini saya bagi dua, yang di C 120 GB, yang di D itu cuma 117 GB. Kenapa saya buat sini hampir sama? Itu untuk mengimbangin, karena ketika program ini berjalan dia minta banyak program C, memori di C tuh. Jadi kalau misalnya C ini kecil, C nya min, ini etapnya atau program yang berjalan tuh asli lambat banget gitu. Jadi saya besarin. Kalau misalnya teman-teman bisa sampai harddisk 1 tera atau 500 atau tera, maka teman-teman bisa buat di sini up-nya sampai 500. Ini saya rekomendasi 500. Namun kalau misalnya 500 GB, saya rekomendasikan itu teman-teman buatnya adalah 300 GB untuk C. Untuk C. Saya rekomendasi. Kalau misalnya teman-teman mau, kalau nggak mau nggak apa-apa sih. Kalian jalan-jalan oke. Kita lanjutkan. Nah, jadi kita sudah sampai di file lembar kerja baru. Ya. Maaf ya teman-teman kalau misalnya artikulasinya kurang jelas karena agak kecepatan. Bismillah, lanjutkan. Nah, jadi kalau misalnya ingin buat baru, kita pilih Ctrl N di sini. Ini model ya. Ini atau bisa teman-teman klik di keyboard Ctrl N atau pilih file, pilih new model. Sambil ini aja. Ini kalau misalnya teman-teman ingin lihat lagi file ini, bisa nanti lihat di kolom deskripsi. Saya coba cantumkan nanti link Google Drive-nya plus nanti sama CAT-nya. Jadi ada pembelajarannya. Nah, ini dia teman-teman settingan standarisasinya. Sekarang kita pilih use boolean setting with. Kita pilih sini meter SI sesuai dengan Indonesia, menggunakan SI satuan internasional. Kemudian style section database atau standar peraturan untuk profil baja. Kemudian style design code untuk peraturan desain baja. Kok ini penampang, ini desainnya.
Concrete Design ini untuk batuan tulang. Nah, kita menggunakan ACI 318 strip 11. Ini sesuai dengan SNI 2847 tahun 2013. Nah, jika teman-teman ada yang menggunakan SNI 2847 tahun 2020, itu sebenarnya nggak apa-apa untuk pembelajaran, karena di sini SNI 2020 aktif kalau nggak salah tahun 2022. Nih, jadi kita masih ada waktu 2 tahun untuk belajar SNI ini, gitu. Karena kan ini nggak mungkin langsung waktu keluar langsung langsung diterapkan, karena perlu ada sosialisasi, tuh, biar nggak terkejut. Sekarang teman-teman silakan sesuaikan settingan seperti ini. Ya, ini dia. Oh, bisa banget ya. Nih, silakan setting dulu. Oke, sudah. Kalau sudah, nanti langsung tekan oke. Seperti ini. Oh ya teman-teman, jadi kalau misalnya settingan di etap nih, jangan biasakan untuk settingan yang extrude. Ini settingan extrude atau settingan yang bangun ruang 3 dimensi. Bangun ruang 3 dimensi. Kalau yang ini kan bangun ruang, ini settingan 3 dimensi, tapi bukan bangun ruang, cuma garis-garis doang, gitu. Ini tampilan garis-garis berbentuk garis 3 dimensi, sedangkan ini bangun ruang 3 dimensi. Kalau teman-teman sering menggunakan ini, ini ketika strukturnya sedikit ya lancar-lancar aja, nggak masalah. Tapi kalau misalnya strukturnya banyak, elemennya banyak, itu jadi berat dan lemot gitu. Tapi kalau misalnya strukturnya laptopnya bagus, nggak ada masalah, tengah-tengah aja bos. Sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi ini settingannya untuk settingan daripada geometrik as. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau tahu as itu apa, ini dia. Ini untuk yang nggak tahu ya. Ini garis as, garis koordinat atau garis acuan dalam menggambar atau mendesain struktur, merencanakan struktur, dalam membuat struktur juga menggunakan garis as. Dan ini garis yang wajib kalian pahami. Kalau misalnya kurang paham di tukang sipil, silahkan kalian cari referensi di internet atau di buku yang bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Tuh, karena saya bukanlah orang yang sempurna, yang masih belajar. Sekarang teman-teman lanjut kita isi ini. Jadi di sini geometriknya silakan diisi. Untuk jumlah garis as arah X ada 2, Y 2, kemudian jarak antar garis as arah X itu 4. Untuk jarak garis as arah Y itu 4 juga. Kemudian jumlah lantai itu ada, ini jumlah lantai yang ditahan ya teman-teman, itu ada 2. Kemudian tinggi lantai di atas lantai dasar itu 4. Kemudian tinggi lantai dasar ke lantai di atasnya itu 4. Teman-teman silakan sesuaikan settingannya. Oh, jadi kebesaran ya. Masih ngecil ini. Aduh, jadi kebesaran. Oke teman-teman. Oh, ini masih segini nih. Ngapa ya, ini aduh, ini saya mesti setting lagi zoomnya ini biar apa namanya, nggak bisa nih, ini mesti saya bentar teman-teman, saya setting lagi nih zoomnya biar mudah kita belajarnya. Ini agak terlalu besar. Nah, saya gambar dulu lah biar nggak hilang. Nah, pertama-tama teman isi ini dulu, kemudian ini isi, ini pertama, kemudian ini kedua, dan ini ketiga. Kita pilih apa, templatenya adalah grid only, dan ini keempat, ketiga, ini 4. Tuh, ini. Oke, kalau udah oke, teman-teman pilih oke di sini. Maka di sini akan keluar tampilan standar untuk lembar kerja baru. Sabar ya. Oke, sudah. Sekarang saya minimize dulu. Kalau teman-teman ingin coba aplikasi untuk coret-coret layar seperti ini atau seperti ini, bisa coret gini,
Teman-teman bisa download demo helper, ini keren aplikasinya. Tuh, saya jadi double nih, sedikit dulu. Oke, sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi teman-teman, ini tampilan layar standar untuk lembar kerja baru. Yang ini 2 dimensi, yang ini 3 dimensi. Nah, sekarang kita X dulu. Jadikan 2 dimensi aja dulu. Kemudian kita pilih full view di sini. Ini dia. Kita pilih full view. Nih. Teman-teman klik ini. Kecilin lagi. Nah, ini dia biar nampak. Atau bisa tekan kontrol, kemudian scroll tombol gulirnya digeser ke belakang. Oke, seperti ini. Sudah? Nah, jadi teman-teman, tadi kan kita sudah jelasin bahwasannya kolom struktur yang kita gunain ini adalah dimensinya itu 30 K 30 kali 30. Kemudian balok sama dengan 25 kali 40. Dan plat sama dengan 15 cm. Oke. Nah, jadi ini silakan dicatat biar mudah. Ini adalah elemen dimensi daripada elemen struktur yang akan digunain. Sekarang selanjutnya teman-teman, kita akan mulai membuat mutu material dulu berupa beton dan baja tulangan. Jadi ini perlu diketahui teman-teman, ini nggak akan dibahas secara detail penjabarannya, karena ini hanya mendalami tentang tangganya. Jadi teman-teman kalau mau detail bisa lihat video-video sebelumnya tentang etaps. Kemudian sekarang kita masuk kepada define material. Jadi teman-teman klik define, kemudian material properties. File material properties. Nah, selanjutnya teman-teman di sini pilih ini add copy of material. Kemudian maaf, bukan, saya salah, ya Allah, jadi gagal fokus nih. Udah jam tengah pagi ya, maaf kalau misalnya seperti ini. Oke, ini add new material, klik ini. Jadi kita buat baru aja. Kemudian di sini diisi. Untuk standar acuan negara kita menggunakan United States. Jenis materialnya kita konkret. Settingan mengikuti standar customary sesuai dengan proses. Kemudian untuk grade-nya kita menggunakan mutu beton 25 MPa. Dan di sini cuma ada 30. Jadi teman-teman sesuaikan lagi seperti ini. Ini 30 PSI atau setara dengan 30 MPa. Kita mutu beton kita adalah 25 MPa. Diintikan kita ubah. Oke. Sekarang pilih oke. Nah, ini dia settingannya. Sekarang kita buat. Nah, ini samain ya. Ini dia. Oke, modif. Oke. Geser ke sini. Geser kanan. Sekarang modif. Ya Allah, semoga laptopnya bertahan. Ini karena sudah panas banget nih laptopnya nih. Nah, sekarang lanjut teman-teman. Jadi ini settingannya. Ini kita buat dulu mutu beton 25 MPa. Kemudian berat jenisnya maaf teman-teman, berat jenis itu yang 2400 ya. Ini saya lingkarin dulu yang kalian kita edit. Kemudian ini oke. Sekarang kita tinggal ubah nih ke sini. Ini beton. Kalau bisa hurufnya huruf besar teman-teman. Kemudian untuk massa sekarang pilih ini sini specific mass density. Kita ubah jadi 2400. Ini satuan rumusnya adalah 4700 kali 25 pangkat 0,5. Oh ya teman-teman, perlu diketahui teman-teman,
di sini. Nah, ini rumus ketetapan bisa dicek di SNI 2847 tahun 2013 kalau nggak salah pasal 10 atau pasal 8, saya lupa nih. Oh bukan 10 pasal 8 ya, entahlah, nggak ingat lagi, saya udah jadi lupa nih. Jadi dia modulus ini nilai modulus elastisitas. Sekarang kita bahas. Maaf, aduh jadi agak fokus nih. Oke. Jadi pertama kita isi, yang kedua kita isi berat jenis. Nah di sini yang berat jenis maksudnya di sini adalah bukan berat jenis tapi lebih kepada massa jenis. Karena kita menggunakan massa jenis. Namun karena beton kita lebih sering digunain berat jenis, maka yang kita inputkan adalah kilogram per meter kubik. Sedangkan massa jenis satuannya adalah kilonewton per meter kubik. Gitu. Kalau misalnya berat jenis itu pilihannya adalah specific weight density. Ini berat jenis, massa jenis, massa. Sedangkan berat ini dia mass, ini BJ. Tuh, jadi satunya pakai ini. Nanti jangan sampai teman-teman pakai yang ini ya, karena perhatikan lagi nih satuannya, ini penting banget. Tuh, karena sini langsung ada satuannya, jadi nggak perlu diubah. Nah selanjutnya setelah isi ini teman-teman pastikan in position ratio 0,2 untuk beton. Selanjutnya kita pilih ini modify show material property design data, kita klik. Nah di sini kita masukin nilainya adalah 25 MPa. Setelah diisi kita pilih OK. Itu lagi. Nah sudah selesai. Selanjutnya di sini kita akan membuat mutu baja tulangan utama atau mutu baja tulangan pokok. Di sini kita pakai BJTS 420A. Sekarang kita modif. Nah ini dia. Nah sekarang kita masuk buat add new. Nah add new di sini kita ubah jadi rebar. Nih rebar teman-teman. Jadi dari konkrit ubah jadi rebar. Ini masih unit state. Nah kalau steel teman-teman, kalau steel ini adalah baja profil. Baja profil ya. Jadi jangan sampai berubah jadi baja profil nih, tapi rebar. Kemudian untuk standarnya kita pakai ASTM A615. Ini sesuai dengan SNI 847 tahun 2013 dan SNI 252 tahun 2017. Untuk kelasnya kita pakai kelas 40 dulu, nanti kita edit. Jadi teman-teman bisa sesuaikan settingan ini seperti ini. Jadi pilih OK. Sebentar teman-teman ya, saya setting lagi nih. Oke. Ini saya exit dulu ya, saya oke kan dulu. Mana dia? Oh ini ya. Kita teman-teman ya. 1, 2, oh ini dia yang barusan kita buat. Ini kita modif ya. Nah ini dia. Jadi teman-teman di sini untuk namanya kita sesuaikan. Jadi BJTS ini saya salah nih. BJ nya harus kecil, J yang kecil. Tuh. BJTS 420A. Kemudian rebar ini berat jenisnya 7.850, elastisitasnya 200.000. Kalau teman-teman mau lihat elastisitas bisa dicek di SNI 2847 tahun 2013. Selanjutnya kita pilih nih. Nah
teman-teman ya, ini agak kurang pas nih. Oh, nge-lag. Maaf teman-teman, nge-lag teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, seperti inilah misalnya laptop yang apa namanya, yang speknya kurang tapi dipaksain. Tapi bukan kita mengeluh, tidak. Di sini harus bersabar. Ya, bersabar. Sudah. Jadi teman-teman, pertama kita atur ini rebar. Pertama atur nama, kemudian atur rebarnya, lanjut kepada specific mesh density, ubah ke berat jenisnya sesuai dengan seperti ini, kemudian masuk ke elastisitas, baru ke sini. Tuh. Oke, masuk. Nah, selanjutnya kita klik ini, tinggal disesuaikan aja teman-teman. Untuk FY 420, FU 525, FYE 1,1 kali 420. Oh, maaf teman-teman, hilang apa? Ini aplikasinya kurang main nih karena saya sering buka-buka. Maaf teman-teman ya, saya okekan dulu. Tunggu sebentar. Refresh dulu karena berat nih. Oke, sudah masuk. Nah, ini lagi. Kita edit lagi. Define. Ya, ini dia teman-teman. Maaf ya. Kita sesuaikan lagi. Nah, jadi teman-teman, rumus ini 1,1 dikali nilai FY 420. Nah, kalau bisa teman-teman mau tahu dari mana asal usul nilai FY dan FU, teman-teman bisa cek di SNI 2052 2017 tabel 6. Nih, tabel 6. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat rumus ini di internet. Ini dari nilai expected, nilai berkisar daripada 1,1 sampai 1,5. Di sini saya menggunakan nilai 1,1. Tuh. Nah, selanjutnya untuk yang FUE sama juga 1,1 kali FU. Tuh. Jadi di sini langsung 1,1 kali FU 525. Nah, teman-teman, jadi ketika seperti ini, teman-teman harus perhatikan nih. Desimal yang saya gunakan adalah titik. Nah, ini ada desimal, ada titik. Jadi teman-teman harus perhatikan titik desimalnya. Jangan sampai nanti desimalnya itu koma. Karena kalau yang punya saya pakai titik itu untuk desimal, sedangkan komanya itu ribuan. Tuh, jadi jangan sampai teman-teman salah. Kalau misalnya punya teman-teman itu desimal yang gunakan koma, silakan gunakan koma. Lanjutkan. Kita pilih oke. Oke. Selanjutnya kita buat di sini budget ulangan BJTS 280. Sekarang kita modif. Ini kita add copy. Jadi teman-teman di sini setelah buat ini ya. Jadi teman-teman habis buat ini maka larinya ke add copy. Oke. Nah, sekarang kita add copy. Di sini kita isi BJTS 280. Sekarang masuk ke masanya 780, 200.000 sama, dan di sini kita atur mutunya. Nah, untuk nilai mutunya ini dia, teman-teman. FY-nya 280.
FU nya adalah 350, FYE 1,1 kali 280, sedangkan nilai FU-nya FUE 1,1 dikali 350. Nah, sekarang kita pilih oke teman-teman. Ini pilih oke. Nah, inilah dia hasil daripada gambar kita. Itu berupa data mutu material seperti ini. Sekarang kita pilih oke teman-teman. Pilih oke ini. Nah, sebentar teman-teman, ini agak berat lagi. Ya. Oke. Bentar ya. Sudah, kita lanjutkan. Nah, jadi teman-teman, sebelum filenya hilang tiba-tiba, kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Kita buat file khusus. Di sini saya udah buat file yang tadi. Sekarang kita buat di sini nama filenya, contoh membuat tangga letter U etaps 2. Karena saya sudah buat di sini teman-teman. Folder khusus. Oke. Kemudian kita pilih save. Setelah buat ini, kita save. Sudah. Nah, oke, sudah selamat file kita untuk sementara. Selanjutnya teman-teman, kita akan membuat dimensi elemennya berupa balok, kolom, dan plat. Caranya itu kita pilih di sini define system properties frame section. Define system properties frame section. Sudah, tinggal klik. Selanjutnya teman-teman pilih di sini add new property. Nah, kemudian teman-teman pastikan teman-teman pilih konkret rektangular dan berbentuk persegi seperti ini. Maka akan keluar tab ini. Ini dia teman-teman baloknya. Jadi yang di sebelah kanan ini adalah balok yang sudah selesai dibuat dan sebelah kiri belum. Nah, maka daripada itu kita sesuaikan balok ini balok yang sekarang dengan balok ini. Jadi data ini akan kita sesuaikan yang ini. Akan kita pindahkan kemari. Kalau diperhatikan di sini teman-teman ada tulangan, tidak ada tulangan, di sini ada tulangan. Nah, kalau misalnya teman-teman ini belum disetting, maka ini masih baloknya dihitung sebagai kolom. Tapi kalau misalnya baloknya sudah murni balok, dia tidak ada lagi tulangan. Oke, langsung saja. Kita isi namanya B25 kali 40. Selanjutnya materialnya kita pilih BJ beton. Masih betonnya, kok tidak ada beton ya? Oh iya, maaf teman-teman, ternyata ada yang salah di sini. Baru sadar. Define material, betonnya di sini menghilang teman-teman. Tidak ada betonnya. Saya buat dulu betonnya. Add new property. Ini jadi konkret. Kita pilih seperti ini. Oke. Nah, di sini teman-teman isi jadi beton 25 MPa. Beton 25 MPa. Kemudian mesh 2400 berjenisnya. Ini elastisitasnya 4700 kali 25 pangkat 0,5. Kemudian di sini kita kasih 25 MPa. Oke.
Oke. Oke. Sekarang kita masuk lagi web section. Nah, sekarang add new concrete. Oke, masuk. Baru masuk sini. B25 kali 40. Materialnya beton 25 MPa. Baru muncul. Kemudian untuk tingginya, tinggi balok ini 400. Width-nya di sini 300, teman-teman. 250. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. Tolong diperhatikan. Nah, yang pertama kita isi nama dulu. Kemudian mutu. Kemudian warna daripada baloknya kita pakai warna hijau, diseragamkan aja. Kemudian pastikan ini adalah konkrit rektangular. Kemudian di sini depth ini adalah tinggi balok. Width ini adalah lebar balok. Oke. Ini lebar. Ini tinggi. Ini lebar. Udah, kalau sudah teman-teman pilih nih reinforcement. Nah, pada settingan ini teman-teman sesuaikan. Kita pilih balok ini jadi 280, ini jadi 40. Ini teman-teman, ini kita pilih beam, kemudian top rebarnya. Nah, ini teman-teman bukan nilai 40 gitu aja, ini adalah tebal selimut betonnya. Jadi tebal selimut bisa dicek di teman-teman di SNI 2847 tahun 2013 pasal 7.7 kalau tidak salah. Kemudian di sini longitudinal bars adalah tulangan utama, sedangkan confinement bars adalah tulangan begal atau tulangan geser. Nah, tulangan gesernya itu kita buat berbeda karena dia kan lahan geser. Kalau misalnya teman-teman buat sama juga boleh dengan bagian tulangan utama gitu. Sekarang pilih oke. Pilih oke. Menurut pilih oke lagi. Nah, selanjutnya ini kita okekan lagi. Kolom sekarang. Kita akan buat kolom. Maaf ya teman-teman kalau misalnya videonya agak panjang dan penjelasannya agak terlalu melebar. Cuman saya inginkan teman-teman yang belajar dari catatan tukang sipil itu ada penambahannya gitu. Jadi sekaligus sharing-sharing pemahaman yang saya dapatkan teman-teman. Ini kita pilih add new lagi, add new aja, kita konkret. Ya, ini dia. Sekarang teman-teman kita sesuaikan datanya dulu. K30 kali 30, mutu betonnya 25 MPa, warna ini di warna biru biar seragam ya. Kemudian ini kita buat K300 kali 300. Nah, tadi kan saya bilang bahwasanya pada balok di sini depth adalah tinggi. Namun ketika di kolom depth ini adalah panjang kolom. Sedangkan width ini adalah lebar kolom. Karena kolom itu bisa berbentuk persegi panjang dan persegi kotak gitu. Karena di sini kebetulan sama, maka kita buat sama. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman silakan dipilih reinforcement. Nah, ini dia. Oke. Kita pilih kolom, kemudian di sini kita modif dulu biar sama settingannya. Ini kita pakai tulang geser 280, rektangular, tis. Di sini kita pakai 33. Kemudian di sini 16 tulangannya.
diameter 16, ini 10. Nah, teman-teman yang belum ngerti atau yang kita review aja, yang udah ngerti, dah ini sih ke review. Yang udah ngerti, yang belum kita belajar lagi. Jadi teman-teman, ini kita sesuaikan dulu jadi kolom pertama, yang kedua tulangan tadi, tulang utama, ketiga tulangan geser, keempat bentuk daripada sengkangnya, kemudian kelima cara sengkang dipasang secara terpisah, kemudian settingan ini untuk didesain, jadi ini untuk tahap desain walaupun perencanaan. Kemudian tebal selimut 40 mm atau 4 cm, jumlah tulangan arah sumbu 3 dan 2 itu 3. Jadi ini ada sumbu, kalau misalnya teman-teman lihat, ini dia settingannya. Arah sumbu 3 itu arah sumbu horizontal, ini dia, bukan horizontal sih sebenarnya, arah sumbu kiri. Sedangkan sumbu 2 itu arah yang ke atas seperti ini. Nah, ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk diameter tulangannya itu 16 nih. Yang ini diameter 16 nih. Ini di 16. Tuh, ulir. Kemudian di sini sengkangnya, ini diameter sengkang. Jadi kita atur ini diameter utama. Longitudinal bars adalah diameter tulangan yang di tengah. Sedangkan corner bars size area adalah tulangan yang pinggir, yang sudut-sudut nih. Nah, kemudian untuk confinement bars ini yang bezel, longitudinal bars, longitudinal spacing jarak antar bezelnya. Kemudian ini ada jumlah kait sengkang, kita buat 3 aja. Kemudian kita pilih oke. Oke. Nah, selanjutnya kita pilih oke. Sekarang kita oke kan. Kemudian teman-teman kita akan membuat dimensi daripada plat lantai. Jadi caranya itu teman-teman bisa klik define, symbol properties, step section. Define, symbol properties, slab section. Kemudian teman-teman bisa pilih di sini add new property. Kita buat di sini teman-teman, namanya adalah plat tangga PT 15 cm. Mutu betonnya 25 MPa, jenisnya Celtin. Ini warnanya adalah warna merah. Oke. Ini diganti jadi 150. Ini teman-teman, seperti ini. Namanya PT 15 cm. Kemudian kita atur mutunya, mutu betonnya. Di sini kita ganti jadi Celtin. Selanjutnya warnanya warna merah. Kemudian jenisnya sini slab dan tebalnya adalah 150 mm. Sesuai dengan nama yang di sini. Oke. Nah, setelah itu kita pilih oke. Dan oke. Nah, itu teman-teman kita sudah membuat mutu dan dimensi elemen struktur yang kita butuhkan. Dan kita sudah hampir melewati 50% tutorial ini yang akan dibahas. Sekarang kita akan geometrikan. Nah, ini dia. Baru masuk ke cara membuat tangga gantung letter U. Nah, itu teman-teman. Jadi memang betul teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang pengen cepet-cepet, mungkin kita gantungan sipil bukanlah rekomendasi untuk kalian yang ingin cepat-cepat gitu. Karena di sini saya inginkan orang-orang yang belajar di cetak gantungan sipil itu paham gitu apa yang dikerjakan. Untuk masalah kecepatan itu tergantung kaliannya mengeksekusi latihan-latihan analisis yang kalian gunain tuh. Karena bisa jadi seperti yang saya sudah alami, saya sering belajar cepat, rupanya sering cepat lupa. Jadi lebih baik saya pilih langkah lambat dalam belajar atau lama yang belajarnya, yang penting paham. Tuh. Oke. Walaupun dalam penyampaian saya itu cepat. Itulah cerita. Kita lanjutkan aja. Nah, sekarang kita akan menggambarkan menggambarkan geometrinya.
teman-teman. Di sini kalau kita lihat, kita ambil lantai dasar. Ini dia lantai dasar, teman-teman. Itu ada tumpuan. Kemudian lantai 2 ada balok dan kolom, plat, bordes. Ini nggak nampak di sini. Itu diagonalnya. Lantai atapnya gini aja. Nah, teman-teman, kalau diperhatikan teman-teman di sini, nama daripada ini di lantai A, sedangkan di sini story. Kita editing dulu ini. Caranya itu teman-teman klik di area putih seperti ini. Di mana aja boleh, yang penting di area putih ya. Klik kanan, pilih add modify grid data. Nih. Di area putih teman-teman, kemudian pilih ini, sub jebus. Oke. Klik kanan, modify. Nah, selanjutnya teman-teman pilih modif. Kebanyakan ini. Pilih ini. Nah, sekarang tinggal diubah deh teman-teman. Lantai 1, lantai 2, lantai atap. Oke. Ini hasilnya teman-teman. Tinggal teman-teman sesuaikan aja namanya. Kalau sudah sesuai, teman-teman pilih OK. Pilih OK lagi. Nah, udah berubah teman-teman. Jadi nama di sini lantai atap. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengubah view dari denah, teman-teman pilih nih, move up atau move down. Ini move up, ini move down. Contohnya seperti ini. Kita move down, lantai 4, langsung berubah di sini teman-teman. Jadi 4 meter. Dan namanya berbeda. Oke. Ini dia. Namanya berbeda. Sekarang kita masuk ke dasar. Null elevation. Nah, sekarang kita akan gambarkan kolom dan baloknya itu di lantai 2. Jadi teman-teman pastikan di lantai 2. Ini teman-teman klik aja nih, ini atau ini, sampai didapatkan lantai 2. Tuh. Atau teman-teman bisa klik di sini plan. Oke. Pilih plan. Pilih lantai 2. Pilih plan. Lantai 2. So, oke. Oke. Sudah. Nah, kemudian kita pilih di sini teman-teman kolom dulu. Oh ya. Teman-teman perhatikan di sini. Ini settingan daripada kemudian di etap masih one story. Jadi teman-teman bisa menggambarkan satu denah untuk seluruhan lantai atau tingkat. Contohnya di sini kita pilih all story. Ikutin aja dulu biar tahu perbedaannya. Di sini saya tutup dulu. Nah, ini dia. Nah, jadi kita pilih all story, kita ambil tambahkan view. Teman-teman, di sini bisa pilih. Ini dia. Other view, kemudian pilih add new windows atau window. Sudah. Jadi ini tampilan 3 dimensi teman-teman. Tampilan 3 dimensi daripada geometri kita. Ini tampilan 2 dimensi. Jadi kok 2D itu namanya plan. Sekarang teman-teman bisa langsung pilih di sini kolom. Ini dia. Teman-teman silakan klik ini. Kita pilih. Kemudian di sini setting teman-teman jadi K30. Scroll aja. Ini dia settingannya. K30. Sini geser aja ke kanan. Exit aja boleh, exit aja. Sudah di exit teman-teman. Lihat di sini kalau kita klik, semua lantai di lantai lainnya ada. Namun ketika kita pilih di sini apa? One story. Ini dia teman-teman. Kita ganti one story.
Perhatikan, kita klik kolom ini benar, exit. Di sini itu cuman satu, ini dia, cuma satu aja. Oh, ini kan enggak, ini satu, ini dua, tuh ini satu doang. Maka di sini kita pilih all story, tuh all story. Nah sekarang yang ini kita Ctrl A, delete. Kalau teman-teman nggak bisa Ctrl A, pilih di sini edit. Tapi kalau misalnya nggak bisa delete, pilih edit, pilih delete di sini. Ini ada delete juga. Pilih edit, pilih delete. Oke. Nah selanjutnya kita langsung aja serius. Pilih lagi kolomnya, pastikan K30 kali 30. Kita klik di sini teman-teman sampai keluar grid point. Teman-teman arahkan kursor di sini sampai keluar nih grid point B1 tuh, atau grid point B2 sini. Arahkan aja untuk pastikan di tengah. Kalau misalnya dia nggak di tengah-tengah kursor ini nih, maka dia nggak akan keluar grid pointnya. Tapi kalau dari tengah, tinggal klik aja. Kita klik kiri sekali, 2 sekali, 3 sekali, keempat sekali, selesai. Selanjutnya kita pilih sini draw beam, teman-teman. Ini langsung pilih quick draw beam. Ini dia quick draw beam, pastikan. Kemudian teman-teman klik di tengah-tengah. Teman-teman cukup klik kiri di tengah balok, di tengah balok, di tengah balok, di tengah balok. Oke, klik kiri sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Maka ketika di sini tampilannya sudah selesai kita geometrinya. Tuh. Namun perhatikan teman-teman, kita salah nih. Nih, kita salah dalam menginputkan dimensi balok karena lupa. Nah, jangan khawatir teman-teman, karena kesalahan itu akan memberikan pembelajaran untuk kita. Nah, cara itu gimana untuk mengubahnya? Kalau misalnya kita buat lagi bisa aja sebenarnya. Tuh, kenapa enggak? Namun ketika ada kesalahan ada solusi lagi. Cara itu kita blok ini teman-teman. Kita blok seperti ini. Nih. Teman-teman bisa bloknya dengan cara klik atau blok seperti ini. Area. Tuh. Blok-bloknya. Setelah blok baloknya di blok, kita pilih assign frame section property. Assign frame section property. Selanjutnya pilih K B25 kali 40. Ini teman-teman, pilih balok B25 40, kemudian pilih apply. Oke, sudah berubah teman-teman. Close. Ini dia. Sudah sesuai dengan balok yang kita inginkan. 25 40, 25 40, 25 40 dan 25 40. Sudah aman teman-teman. Nah, namun di sini teman-teman kalau diperhatikan pada elemen ini tidak ada namanya. Benar kan? Nggak ada namanya. Di sini ada nama. Yang ini tidak ada. Cara untuk memunculkannya bisa diklik di set display. Ini dia teman-teman. Pilih set display ini. Kemudian setting extrude frame, extrude shield. Maaf, bukan. Kita pilih assignment. Kita pilih ini. Kemudian checklist section. Ini checklist section. Ini teman-teman. Oke. Section. Apply. Close. Nah, ini dia teman-teman. Sudah sesuai teman-teman. Nah, selanjutnya untuk menampilkan sedikit tampilan untuk tampilan bangunan ruang 3 dimensi. Bangun ruang 3 dimensi, caranya itu hilangkan dulu ini sectionnya. Apply, close. Pilih extrude.
kita ubah dulu jadi section. Ini teman-teman, pada bagian general teman-teman ubah dulu objek menjadi section properties. Sudah, karena tadi kita sesuaikan nama warna daripada elemen dengan perencanaan di CAD. Kita pilih itu, kemudian pilih extrude frame dan shield, sistem properties, kemudian kita lanjut ke frame, shield, dan extrude. Kalau sudah, pilih OK. Nggak muncul, cara itu kalau nggak muncul pilih ini. Kalau nggak muncul teman-teman, kita undo format shape dulu. Sini display undo format shape, ini akan menyesuaikan tampilan jadi tampilan standar lagi. Kita tekan F4 di keyboard. Kalau nggak bisa F4 berarti F8 F4. Nah selanjutnya kita pilih di sini display undo format shape. Sekarang extrude lagi, apply. Nah ini dia bangun luar ruangnya. Kita pilih section, apply. Sudah selesai. Oke teman-teman, kita sudah selesai dalam membuat balok dan kolom. Selanjutnya kita akan membuat platnya. Nah plat tadi kita akan buatnya sederhana seperti ini gitu. Seperti ini dia sederhananya, dan ini akan kita buat di etap. Nah bagaimana caranya? Kita akan menggunakan garis bantu, titik bantu. Kita menggunakan titik bantu, titik bantu. Oke teman-teman, ini. Nah, oke langsung aja caranya. Kita minimize dulu. Ini kita exitkan jadi teman-teman. Kita bagi dua layarnya. Ini kita minimizekan dulu. Kita bagi dua layarnya agar satu sebelahnya ini untuk CAD. Oke, ini dia. Nah ini dia teman-teman. Oke, ini dia. Oh ini dia. Oke. Nah sekarang ketika di sini kita pilih dulu lantai 1. Teman-teman pastikan lantainya itu lantai 1, elevasi 0. Sudah? Kalau sudah, lanjut. Nah di sini kalau misalnya kita blok seperti ini, maka akan muncul itu teman-teman. Kalau diperhatikan adalah join atau tumpuan kolom. Oke, nah titik ini yang akan kita gunakan untuk titik bantu untuk buat tangga. Titik bantu TB, titik bantu. Nah caranya gimana? Kita eksekusikan dulu escape di keyboard, escape, tekan keyboard ini di sebelah kiri atas keyboard. Selanjutnya kita blok dulu teman-teman, dua ini kita kopikan ya. Perhatikan teman-teman, kopikannya seperti ini, DLI, kita ukur dulu dari ini kemari. Nah ini dia. Jadi dari as ke as itu 17, dari as kolom ke pinggir ini 17 cm atau 0,17 meter. Ketika di sini kita blok seperti ini. Oh ya maaf teman-teman, skip dulu. Coba perhatikan di sini, hampir lupa kita. Ini harus berubah jadi one story. Oh ini enggak. Ini dia teman. Jadi one story. Oke. Nah kita blok seperti ini. Ctrl R di keyboard, CTRL plus R keyboard, Ctrl R, atau teman-teman bisa pilih edit
pilih replicate seperti ini. Ini dia. Edit, edit, replicate. Ini. Sudah? Kalau sudah teman-teman, inputkan di sini teman-teman. Minus 0,17 ke sebelah kiri, karena kita akan menggunakan sumbu X. Oh maaf teman-teman, ini lagi error lagi zoomingnya. Sebentar ya. Oke, sudah sesuai. Nah ini dia teman-teman. Jadi kita kopikan dia sebesar 0,17 meter ke arah sumbu X. Maka sini X ke arah kiri, maka dia bernilai minus. Jumlahnya sebanyak 1 buah. Oke, kemudian pilih apply. Dari sini pilih ini. Sudah akan menghasilkan seperti ini teman-teman. Jadi settingan ini akan menghasilkan ini. Jadi ada 2 titik bantu yang berdekatan. Oke, sudah. Selanjutnya teman-teman, kita blok lagi ini. Blok lagi seperti ini. Sudah di blok. Selanjutnya kita kopikan ke sebelah kiri. Nah, ini dia teman-teman. Bisa diperhatikan. Jarak ini tangganya di sini adalah 1 meter 3 cm. Ini di sini sudah ada ukurannya. Ini dia. Jadi kita kopikan dulu sejauh 1 meter ini 3 cm, kemudian yang 1 meter, kemudian 0,1 dan 1 meter 25. Sekarang kita masuk minus 1.03. Ini teman-teman. Tapi di blok dulu ya. Di blok dulu nih. Ini pastikan di blok dulu nih yang ini. Baru kemari. Ini baru apply. Tuh. Apply. Sudah berubah dia seperti ini. Ini hasilnya. Sudah. Selanjutnya kita kopikan lagi teman-teman. Ini kopikan lagi 10 cm minus 0.1. Ini dia. Sudah. Maka kita apply-kan lagi. Kalau sudah, kita kopikan lagi nih teman-teman yang baru. Seperti ini teman-teman. Ini. Oke. Sejauh 1 meter 25 minus 1.125. Kemudian kita oke kan, apply kan. Nah sudah teman-teman. Selanjutnya kita akan masukkan lagi kemari. Ini dia bordesnya sebesar 83. Ini kita kopikan ini sama ini. Ini dan ini kita copy. Ini 0, ini minus 0.83. teman-teman, ini copy ini sama ini sejauh minus 0,83, kemudian apply. Ya, nah kita sudah membuat titik bantu teman-teman. Titik bantu inilah titik yang paling penting teman-teman untuk menggambarkan tangga, karena kita akan menggambarkan tangga menggunakan titik bantu. Selanjutnya teman-teman,
kita bisa besarkan dulu. Nah, di sini teman-teman, saatnya kita akan membuat plat. Caranya itu dengan cara ini, teman-teman pilih draw rectangular floor. Ini dia, kita klik. Selanjutnya kita pilih di sini PT15. Ini dia, PT15. Oke, kalau sudah, kita klik sebelah kiri, klik kiri ya, klik kiri, tahan, geser ke kanan sampai keluar join. Ini teman-teman, jadi dari klik sini ditahan ke sini sampai keluar tulisan join. Ingat join, kalau nggak keluar join itu bisa jadi salah karena ukurannya udah sesuai teman-teman. Ini udah langsung ada ukurannya yang kita buat tadi. Itu dia, klik seperti ini, satu, kita ulangi ya, seperti ini. Oke, satu, kemudian ini dua, kemudian di sini tiga. Oh ya, kita ada lupa teman-teman. Ya, di sini ini ada 4 pias. Ini dia pias keempat. Nah, pias keempat itu lebarnya adalah, kalau kita query as kolom sini 17 cm. Oh maaf, bukan 17 cm. Masih. Oh ya, 17 cm. Ya benar-benar 17 cm. Dari sini ke sini. Ya, 17 cm juga teman-teman. Jadi kita copy lagi nih, karena kita sudah terlanjur buat plat. Kita copy aja teman-teman biar bertambah ilmu kita. Kita hadapi masalah dengan solusi. Blok seperti ini teman-teman. Kemudian kita hapus di sini. Kita isikan nilainya 0.17. Ingat teman-teman ya. Ini yang di blok. Bukan platnya. Bloknya blok satu atau klik aja. Sudah. Kemudian kita pilih apply. Apply. Sudah? Kalau sudah, kita klik platnya, kita blok seperti ini. Nih. Klik platnya, kemudian blok seperti ini. Titik boleh, di drag juga boleh. Tuh. Kalau sudah, kemudian pilih edit, pilih edit shield, pilih divide shield. Pertama edit, ini edit, kemudian pilih ini edit shield, kemudian pilih divide shield. Ini dia. Oke, kalau sudah teman-teman, maka akan muncul tab seperti ini. Ini dia. Nah, ketika muncul tab seperti ini, kita akan menggunakan divide quadrilateral atau triangle add, pilih select join. Teman-teman. Jadi kita pilih divide ini, kemudian kita pilih ini. Kemudian pilih apply. Sudah? Kalau sudah, kita apply kan. Nah, maka akan otomatis ini platnya teman-teman. Perhatikan. Akan terpotong. Ini dia, akan terpotong. Ya. Ada batas. Jadi ini plat kias ketiga, ini kias keempat. Itu dia. Sekarang kita pilih exitkan aja, close. Sudah seperti ini. Nah, kita sudah membuat platnya nih teman-teman. Selanjutnya apalagi? Kita pindahkan platnya. Jadi setelah kita buat titik bantu, kita pindahkan plat ini. Ini tampilan 3 dimensi ya. 3 dimensi. Sedangkan ini platnya. Nah, tadi kalau nggak salah platnya warna merah. Kenapa bisa abu-abu? Sekarang kita cek dulu. Kita pilih set display, assignment, section. Object assignment, pilih section.
Ini dia. Sudah? Kita apply. Close. Tidak ada nama keluar. Bisa klik kanan. Udah pas. Teman-teman kalau mau cek juga, kalau misalnya keluar namanya, klik kanan di sini, klik kanan, kemudian pilih, lihat di sini di assignment, kemudian cek di sini sesuai nggak dia. Nah ini dia. Tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat tutorial ini, kok misalnya kok nggak to the point banget dan banyak basa-basinya, ya ini sengaja saya buat seperti ini supaya yang mereka yang pendatang baru yang ke channel tukang sipil tahu gitu. Misalnya ini bukanlah rekomendasi kalian yang ingin belajarnya ekspres, tapi ini rekomendasi untuk kalian yang pengen belajar detail step by step. Tuh. Kita lanjutkan. Ini udah oke. Kita ingin ubah warna merah, pilih define seperti step section. Oke. Sip. Ini agak ada kesalahan. Oops, sebentar teman-teman. Helpernya ada bermasalah lagi. Ini karena saya salah terlalu banyak zoom. Bentar ya. Oke. Sudah. Ini dia data kita. Nah, sekarang kita save dulu teman-teman. Jangan sampai nanti hilang. Udah jauh soalnya nih. Udah 1 jam lebih kita belajar. Klik dulu, kemudian pilih define, pilih save properties, pilih step section. Di sini kita pilih PT15, pilih modif. Jadi pilih PT15, pilih modif. Oke, sudah. Skip. Ini sudah merah teman-teman. Sekarang kita pilih oke. Ternyata sudah merah teman-teman, cuman masih abu-abu. Ya sudah, tidak apa-apa. Nah, sekarang kita coba lagi teman-teman. Kita cek dulu di set display-nya. Di sini ternyata masih objek teman-teman. Oops, ini helpernya belum aktif ya. Cek dulu. Maaf ya teman-teman ya. Ada gangguan teknis. Oke, sudah beres. Ya, sudah. Lanjutkan. Nah, di sini teman-teman, ini kan berwarna abu-abu nih teman-teman. Warnanya abu-abu. Abu-abu. Kita ingin buatnya warna merah. Caranya itu klik set display, pilih object, pilih section. Di sini teman-teman pilih section. General, pilih section properties. Tuk. Itu dia. Pilih apply. Close. Wah, dia merah juga ternyata teman-teman. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah sesuaikan. Kita cek lagi. Oh, belum. Section apply. Ini dia. Section apply. Oke. Sudah merah teman-teman. Yang ini tidak merah. Kenapa? Karena kita belum refresh kan. View. Refresh. Oh, tidak mau juga. Mesti kita setting lagi. Section properties. Apply. Close. Oke. Sudah teman-teman. Balok dan kolomnya juga sudah berubah warnanya. Sekarang kita lanjutkan. Ini masih 2 dimensi, masih berada ini 2 dimensi dan masih berada di lantai dasar 1 ya. Nah, sekarang saatnya kita akan naikkan ini ke bordes. Ke sini lantai elevasi 2 meter dan elevasi 4 meter. Caranya itu teman-teman blok seperti ini. Ingat ya, blok seperti ini. Jangan berlebih.
Kalau berlebih nanti dia bisa kena kolom. Bloknya itu ini aja, dari sini kemari di blok, klik kiri tahan, kemudian blok seperti ini, Ctrl M, atau teman-teman bisa edit, pilih move. Di sini move, oh nampak ya, oh nggak ada move, nggak masalah. Oh ada move nih, edit move. Teman-teman nih, edit move. Oke, maka akan muncul tab ini. Sudah. Nah, saatnya kita ubah nih, kita pindahkan di elevasi 2 meter. Jadi teman-teman pastikan teman-teman isi nih 2 meter di delta Z. Setelah diisi, kemudian pilih apply. Jangan di OK kan, di apply aja. Karena kita akan pindahkan plat bordes ini di elevasi 2 meter. Ini dia. Kita pilih apply. Lihat teman-teman. Di sini sudah hilang ya platnya. Kenapa? Karena dia sudah berpindah ke elevasi 2 meter. Kenapa nggak nampak di lantai sini? Karena elevasinya 0 meter nih teman-teman. 0 meter. Dan di sini sudah elevasi 2 meter. Ini tampilan 3 dimensi. Tuh, jadi tampilan 3 dimensi, mau elevasi berapapun akan nampak. Cuman kita aja yang tahu gitu. Oh ya teman-teman, kita salah nih. Elevasinya bukan 2 meter, tapi 2,2 meter. Saya baru ingat, maaf. Kita ulangi. Ctrl Z, back aja. Ini ya. Sekarang kita blok lagi. Sama. Elevasinya 2,2. Apply. Sudah. Nah, selanjutnya ini teman-teman, ini yang belum nih. Jadi kita blok lagi nih, ini. Kita blok dari sini kemari. Ini aja teman-teman ya, jangan yang lain. Yang ini punya pondasi nih, dia punya pondasi tangga, nggak kita pindahin. Yang ini aja. Kalau sudah, sekarang saatnya kita pindahkan di elevasi 4 meter. Tuh, meter. Apply. Ini 4 meter, pilih apply. Oke. Sekarang kita sudah masuk ke 3 dimensi, sudah selesai. Cuma belum sempurna teman-teman. Putar. Teman-teman kalau ingin mutar, pilih ini, pilih rotasi. Ini rotasi. Dan ini cuma sekali klik ya, satu kali klik. Jangan, dia cuma sekali klik, tahan, kemudian geser. Oke, itu klik tahan geser. Ini ingat terus nih, klik ini kemari, klik kiri tahan geser seperti ini. Nah ini dia. Kalau kita perhatikan teman-teman, ini kita kasih dulu, ini kita minimaliskan, geser sebelah kiri. Kita cek yang 3 dimensi yang sudah selesai. Ini dia. Nah, yang di sini kan dia platnya panjang gitu. Ini kasih dulu. Ya. Lihat sebelah kiri. Nah, ini kan panjang dia platnya. Plat yang ini. Nih. Ini kan panjang, yang ini kan pendek. Ini cuma segini doang. Tuh. Nah, caranya itu teman-teman, kita ambil plan, pilih lantai 2. Kita ambil plan lantai 2. Ini. Kemudian teman-teman pilih OK. Lihat teman-teman, ini ada jaraknya ya. Ada jarak. Nih, jarak. Nggak kena dia. Nah, sekarang kita ukur dulu di sini. Nah, jaraknya ini adalah 1 meter 13 cm. Jarak dari sini kemari. Oke. Dan sekarang kita akan copy. Blok. Ctrl R. Atau bisa teman-teman pilih edit, pilih replicate. Ini.
duplicate. Sekarang masukin di sini 0 1 meter 13. Nih. 1 meter 13 itu 1,1. Kemudian pilih apply. Nah, ini dia teman-teman. Udah beres. Jadi hasilnya itu seperti ini. Astagfirullah. Nah, seperti ini teman-teman. Hasilnya ada ini. 2. Kalau sudah, sekarang plat ini kita hapus. Klik kanan. Maaf, klik kanan. Klik platnya, pilih edit, pilih delete, atau bisa tekan tombol delete di keyboard. Sudah? Kalau sudah teman-teman, sekarang kita akan membuat plat baru. Pilih draw rectangular seperti tadi. Nih, kita pilih draw rectangular. Ini dia. Kemudian pilih PT15. Pastikan PT15. Sekarang kita klik di sini, ke sini. Ini teman-teman. Jadi dari sini klik kemari, nih sampai keluar dia tulisannya join. Baru teman-teman lepaskan. Klik di sini kemari. Oke, udah beres. Seperti ini teman-teman. Dia ada jarak. Nah, setelah seperti ini teman-teman, sekarang apa lagi kerjaan kita? Klik ke dimensi. Ternyata teman-teman, tumpuannya itu ada tumpuan di setiap tangga, dan ini harus kita hilangkan. Caranya itu kita blok dulu, blok ya semuanya, blok seperti ini. Klik tahan atau Ctrl A boleh. Pilih assign, join, restrain. Assign, join, restrain. Sudah? Maka akan keluar seperti ini. Teman-teman silakan pilih ini, tumpuan bebas, letakkan bebas. Nih. Teman-teman pilih ini, kemudian pilih apply. Tuh. Dan oke. Maka hilang dia, hilang, tak ada tumpuan lagi. Walaupun join di sini ada. Sini kalau kita klik ada join, nggak ada masalah teman-teman. Tuh. Karena joinnya nggak ada elemen, dan nggak ada beban, jadi nggak ada masalah. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan berikan tumpuan pada seluruh di sini join. Caranya itu bisa klik seperti ini teman-teman, atau teman-teman bisa pilih plan dan lantai 1. Jadi ini dia, pilih plan dan lantai 1. Oke, beres seperti ini. Kemudian blok, jangan Ctrl A, tapi di blok aja seperti ini. Di blok dari sini kemari, di blok. Kemudian pilih assign, join, restrain. Assign, join, restrain. Selanjutnya teman-teman pilih jepit. Pilih tumpuan jepit dan pilih OK. Oke, kalau sudah, maka hasil seperti ini. Hasil seperti teman-teman.
Nah, gini aja cuman isinya. Tuh. Kalau sudah, kita cek 3 dimensi. Exit di sini. Kita ambil 3 dimensi sini. Nah, sama teman-teman. Kita 3 dimensinya. Kanan dan kiri sama. Jadi hasil geometri kita untuk tangga sudah benar. Ye. Nah, sekarang teman-teman kalau kita ambil 3 dimensi, tampil 3 dimensi seperti ini. Kita lihat di sini 3 dimensinya. Oh, nggak mau ya. Kalau nggak mau, pilih display under format shape. Display under format shape. Ini, begini. Atau F4. Sudah. Pilih extrude. Oke, pilih extrude ya teman-teman. Ini. Pilih yang ini. Logo ini. Extrude frame, shield, apply. Ini teman-teman, extrude frame, shield, apply. Pastikan ini section properties. Sudah? Oke, kalau nggak mau, display indefinite shape. Sudah? Sekarang perhatiin teman-teman, tampilannya sudah benar, cuman ada yang kurang pas, yaitu kolomnya. Kalau kita bandingkan di sini, kolomnya itu, nah ini dia, yang sebelah kiri ini dia transparan, yang sebelah kanan ini padu, sedangkan sebelah kanan ini transparan baloknya, cuman lebih padu ketimbang yang sebelah kiri. Nah, cara mengaturnya bagaimana? Di sini kita atur, pilih di sini teman-teman, option, graphic color, display. Option, graphic color, display. Ini teman-teman. Nah, settingan apa yang akan kita atur? Ini dia. Itu teman-teman sesuaikan di settingannya. Kalau mau sama. Kalau nggak mau sama nggak apa-apa, atau setting sendiri, belajar-belajar juga boleh. Kolomnya kita buat 0, beam dengan beamnya dibuat 0,5, floornya dibuat 0,5, darknessnya dibuat 0,3. Kemudian pilih OK atau apply. Sekarang sesuaikan kolomnya 0, beamnya kita buatlah nomor 3 lah. Sudah sama, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. 0, nomor 3, nomor 3 sana. Oke. Oke. Maka hasil seperti ini teman-teman. Dia emang nggak banyak teman-teman perubahannya. Cuman ya kok yang tadi kan transparan gitu, kok ini kan enggak. Kolomnya kan lebih padu kolomnya. Nah, itu aja teman-teman untuk apa cara membuat geometri tangga gantung seperti ini. Sederhana emang. Memang penjelasannya panjang, cuman kalau misalnya kalian sering buat itu lebih cepat. Saya dulu menemukan cara ini nggak langsung lihat dari tutor YouTube atau buku. Saya buat sendiri menggunakan garis bantu, dan itu asli jujur itu hampir 1 harian saya kerjain untuk tangga itu aja, tangga doang. Cuman terus-terusan saya latihan. Oh, temukan cara A, cara B, cara D, sampai cara tercepatnya seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah rangkuman yang udah dikompres gitu. Itu aja teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan atau yang ingin diskusikan, silahkan dikirim pertanyaannya ke alamat Gmail tukang sipil. Oh, sini aja saya ketik. Oke. Teman-teman bisa kirim ke alamat Gmail tukang sipil 01@gmail.com. Atau teman-teman bisa komen di
kolom komentar. Tulis di kolom komentar. Tuh. Alhamdulillah lumayan ya, sudah lebih dari satu setengah jam. Sebenarnya saya ingin buat cepet, cuman saya khawatir nanti ketika saya buat cepet banyak pertanyaan yang nggak terjawab atau yang ingin tak disampaikan, maka saya jelaskan secara panjang gitu. Ya bisa dibilang panjang lah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.